提问充满了对中国的偏见和所谓不知道从什么地方来的傲慢。Setelah kasus pandemi COVID-19 menimpa dunia, negara-negara lain mulai kehilangan kepercayaan dengan negara yang satu ini. Apalagi kalau bukan China. Negara yang dianggap jadi biang kerok, tapi tidak pernah mau terbuka dalam penanganan COVID-19 hingga diduga menyembunyikan banyak fakta di baliknya. Respon negatif dari berbagai negara juga jadi alasan mengapa mereka kini membenci China, bahkan mengevaluasi kembali hubungan yang mereka jalin dengan negara ini. Mulai dari India yang terang-terangan membenci China dengan menaikkan tarif pajak impor barang dari China, bahkan melarang investasi serta memblokir beberapa aplikasi-aplikasi buatan dari China. Tak hanya itu, warga India juga ramai-ramai memboikot produk made in China. Dan gerakan ini semakin masif ketika pemerintah India meminta agar situs jual beli daring skala internasional, yakni Amazon, untuk menunjukkan negara pembuat produknya. Awal konflik mereka ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1962. Masalah kedua negara pun sudah dibawa ke ranah PBB, dan Amerika Serikat yang menganggap India sebagai sekutu juga sudah ikut menawarkan diri menjadi penengah untuk kedua negara. Yang terbaru, India dan China lagi-lagi mengalami ketegangan karena batas teritorial negara. China juga menganggap pembangunan infrastruktur jalan dan jalur udara di sepanjang Line of Actual Control ini sangat berbahaya, terutama untuk kawasan Aksai Chin yang menjadi bagian dari China. Bentrokan pun terjadi di perbatasan Himalaya yang memakan korban, termasuk puluhan tentara kedua negara yang harus tewas dalam kejadian ini. Bentrokan yang tidak memakai senjata itu justru diwarnai dengan aksi pukul dan melempar batu yang berlangsung selama 6 jam, yang membuat Beijing dan Delhi saling menyalahkan atas kasus ini. Di Asia Tenggara, Filipina justru siap angkat senjata atas klaim China untuk Laut Cina Selatan. Ketegangan antara kedua negara ini pun semakin memuncak setelah kapal milik nelayan Filipina ditenggelamkan di perairan Filipina yang tak lain dilakukan oleh kapal China. Bahkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut jika kapal-kapal perang milik China berlayar semakin dekat ke perairan Filipina. Kebencian Filipina juga dipicu oleh karena negara itu sering mengklaim perairan Filipina menjadi lintasan perdagangan terbesar. Padahal wilayah yang diklaim itu sudah dipakai oleh rakyat Filipina untuk menangkap ikan sejak ratusan tahun yang lalu. Akibat konflik antar kedua negara, pemerintah China juga mendapat imbasnya. Di tahun 2018 silam, lini masa Facebook dan Twitter Filipina dipenuhi dengan meme Winnie the Pooh yang ditujukan untuk Xi Jinping yang berkunjung ke Manila. Tokoh komik yang digambarkan sebagai beruang berotak kecil itu dipakai warganet untuk mengolok-olok Xi Jinping. Meski begitu, militer Filipina juga dianggap memiliki kemampuan yang rendah. Ditambah lagi banyaknya tuntutan agar kapal perang dan tentara Amerika Serikat dikirim ke Filipina. Setelah sebelumnya kedua negara saling berjanji untuk menjaga pertahanan bersama sebagai bentuk jaminan jika Amerika Serikat benar-benar membela Filipina jika negara itu mendapat serangan dari negara lain. Berkat kerjasama itu, Amerika Serikat juga dianggap sangat membenci China. Negara adidaya itu juga bahkan melakukan hal yang sama. Mereka sangat marah karena perang dagang dengan China ini ikut menggerakkan kekuatan militernya. Tapi Amerika Serikat sama sekali nggak ciut dengan China. Buktinya, mereka masih bebas mengirim angkatan laut untuk menggelar latihan 2 kapal induknya di Laut Cina Selatan, tepatnya di perairan Filipina. Latihan Angkatan Laut Amerika Serikat itu terjadi karena buntut pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong oleh otoritas China. Benar saja, pemberlakuan undang-undang itu memicu protes besar dari Amerika Serikat. Meski memang sejak dulu kedua negara sudah tidak menunjukkan tanda-tanda perdamaian, Amerika Serikat yang geram meminta agar China menutup konsulatnya di Houston. Masalahnya ini dimulai ketika Amerika menganggap China tidak transparan soal pandemi COVID-19. Donald Trump juga menilai China tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan masalah ini. Namun di sisi lain, China justru membela diri dan menyebut pihak mereka sudah transparan dan WHO sudah membantah pernyataan Donald itu. Sedangkan di sektor perdagangan, Amerika berambisi untuk mengekang China agar menekan manufaktur negara serta kesepakatan lain yang sudah diteken dengan berbagai negara. Negara kita sendiri juga masih ada yang membenci China, mulai dari anggapan bahwa Amerika Serikat lebih baik dari China karena kemajuan yang mereka miliki. Belum lagi anggapan bahwa China menjadi negara komunis pertama, membuat warga negara Indonesia banyak yang membenci China. Apalagi
kasus G30S pada tahun 1965 yang saat itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang membunuh dan menculik 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat, meski ada perbedaan pendapat soal pelaku utamanya. Atau kebijakan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di negara kita saat Orde Baru. Mereka diwajibkan untuk mengganti nama menjadi nama orang Indonesia jika tidak mau dianggap bagian dari PKI. Kemudian, larangan merayakan Imlek, larangan kesenian barongsai hingga larangan untuk menggunakan bahasa Mandarin. Bahkan hingga saat ini, perspektif jika orang-orang Cina akan menguasai perekonomian Indonesia juga masih menjadi ketakutan terbesar. Belum lagi stigma bahwa orang Cina itu suka fotokopi produk dari negara lain juga masih sangat melekat bagi warga Indonesia. Selain itu, isu bahwa Indonesia terlalu banyak berhutang pada Cina juga membuat kepercayaan rakyat Indonesia menjadi sangat rendah. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Dari data yang dikeluarkan pemerintah di tahun 2022 lalu menyebutkan jika utang Indonesia kepada Cina tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Belum lagi kekuatan rakyat Indonesia jika tenaga kerjanya diserap oleh Cina dan negara ini bisa menguasai Indonesia seluruhnya. Namun meski dibenci oleh banyak negara, Cina dianggap punya hubungan yang sangat baik dengan Palestina. Dari sebuah catatan sejarah ditemukan dokumen penting soal cara merakit senjata yang diduga berasal dari Cina. Meski harus berhadapan dengan dunia barat, namun Cina tidak pernah berhenti untuk membantu Palestina melawan imperialisme. Di tahun 1970, Cina bahkan memasok senjata untuk Palestina, mulai dari granat, mesiu, senapan, peledak hingga ranjau. Cina mengirimkan senjata bekas Uni Soviet untuk melawan Israel. Cina juga menyediakan pelatihan militer untuk perjuangan Palestina dan menjadi negara non-Arab yang terang-terangan membela Palestina di tahun 1977. Lalu di tahun 2000-an, pembuat kebijakan luar negeri Cina beroperasi dengan asumsi jika mereka bisa pro-Palestina tapi juga pro-Israel. Namun, negara ini tetap menyerukan agar Israel menaati hukum internasional dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia pada Palestina. Meski begitu, kini hubungan antara Palestina dan Cina dianggap tidak konsisten. Kalau kamu berpikir bahwa mungkin negara yang paling dibenci oleh Korea Selatan adalah Korea Utara, kamu keliru. Karena faktanya kini negara K-pop itu lebih membenci Cina. Karena sejak Korea Selatan dan Amerika mulai memasang pertahanan rudal taat untuk menangkal ancaman dari Korea Utara, peta negara yang paling dibenci juga ikut berubah. Akibat pemasangan taat ini, Cina menggelar berbagai langkah di bidang ekonomi untuk menentang pemasangan sistem pertahanan ini. Mulai dari memaksa tokoh-tokoh Korea Selatan di Cina untuk berhenti beroperasi, hingga melarang warga Cina berwisata ke Korea Selatan. Alhasil dari sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Studi Kebijakan ASAN di tahun 2017 silam, menunjukkan popularitas orang Cina di mata Korea Selatan menurun dari 4,31% pada bulan Januari menjadi 3,21% pada bulan Maret. Yang lebih mengejutkan lagi, Jepang justru berbalik menjadi negara yang paling disukai dan persentasenya menunjukkan 3,30% dibanding Cina yang hanya 3,21%. Padahal jika melihat ke masa lalu, Korea Selatan begitu membenci Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Sebanyak 200.000 perempuan Korea Selatan menjadi budak seks Jepang. Lalu kini Korea Selatan semakin dibuat geram dengan klaim yang dilakukan oleh Cina atas makanan khas mereka yakni kimchi. Cina berasumsi jika makanan yang dinamai paucai itu adalah miliknya. Di sisi lain, makanan yang konon mewakili jiwa orang Korea itu dengan cepat ditolak oleh Kementerian Pertanian Korea Selatan. Mereka juga bersikukuh jika kimchi bukan sekadar kubis yang difermentasi, melainkan bagian paling sentral dari budaya makanan bangsa Korea. Dan juga kimchi sudah diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO sejak tahun 2011. Tak hanya itu, makanan ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO di tahun 2013. Klaim Cina ini pun membuat reaksi yang beragam dari warganet. Mereka mengatakan jika semakin membenci Cina dibandingkan dengan Jepang saat ini. Sebuah data menyebutkan bahwa setiap tahunnya orang-orang Jepang semakin membenci Cina. Data itu bahkan meningkat sampai 84% dari tahun 2006 yang hanya 36,45% saja. Warga Jepang yang disurvei itu mengatakan salah satu alasan terbesar mengapa mereka membenci Cina adalah karena pembatasan ekspor logam langka dan juga
disebabkan oleh pertikaian batas teritorial di Kepulauan Senkaku. Namun, dugaan lain pun muncul bahwa ketidaksukaan mereka dipicu karena kemajuan Cina yang tidak bisa dihentikan, sementara Jepang jalan di tempat selama 2 dekade terakhir. Sedangkan di sisi Cina, tingkat ketidaksukaan mereka pada Jepang juga cukup besar. Meski tidak sebesar Jepang, dan angkanya pun semakin menurun signifikan dari 65,9% menjadi 64,5% di tahun 2012. Tak hanya Korea Selatan, rupanya Korea Utara juga sangat mewaspadai Cina. Sebagai negara yang menjadi mitra dagang terbesarnya, Cina juga disebut-sebut punya pengaruh besar atas rezim Kim Jong-un. Cina juga diketahui membantu Kim Jong-un serta menolak berbagai sanksi internasional terkait Korea Utara dan mencegah rezimnya hancur. Melihat pengaruh yang besar itu, wajar saja jika Pyongyang takut. Apalagi dukungan yang diberikan Cina ini sudah dilakukan sejak Perang Korea. Saat itu Beijing mengirimkan tentara mereka ke semenanjung Korea untuk membantu Pyongyang. Konflik antara Cina dan Taiwan mungkin yang paling rumit. Pasalnya, 2 negara yang masih bisa dibilang bersaudara ini hingga kini masih sering memanas. Di satu sisi, Cina menganggap Taiwan melarikan diri dan ingin merebutnya kembali. Sementara Taiwan menganggap jika pulau yang sudah memiliki pemerintahan sendiri sudah bisa disebut sebagai sebuah negara. Ketegangan yang terjadi ini sebenarnya sudah sejak lama ada. Mulai dari Perang Saudara Cina yang terjadi pada tahun 1927 sampai 1949. Hingga saat ini Cina dibuat ketar-ketir karena Taiwan mengirim ratusan militernya untuk latihan ke Amerika Serikat.